Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Michan. Hari ini aku mau ajakin kalian masak-masak lagi nih. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Di video kali ini aku mau bikin kue tradisional. Ini namanya getuk, tapi sedikit berbeda ya karena getuknya aku buat dari talas. Kalau kalian penasaran gimana cara buatnya dan bahannya apa saja, simak videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita butuhkan ada 800 gram talas atau keladi yang sudah kita bersihkan. Kemudian ada kelapa parut setengah buah atau setara dengan 150 gram, 2 sendok makan susu bubuk. Setelah itu ada 5 sendok makan gula pasir atau setara dengan 75 gram dan setengah sendok teh garam. Setelah itu kita gunakan juga pasta pandan dan perisa vanila. Kita lanjut ke cara pembuatannya ya. Langkah pertama, talas yang sudah kita bersihkan tadi kita potong kecil-kecil, tujuannya agar nanti mengukusnya tidak terlalu lama. Kalau sudah kita potong-potong seperti ini, kita sisihkan dulu sambil menunggu air kukusannya panas. Sekarang kelapa parut yang tadi kita tambahkan dengan daun pandan dan sejumput garam, kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita ambil bagian atas dari kukusannya, seperti ini. Kemudian kita masukkan kelapa parutnya dan kita susun juga talas di pinggirnya. Jadi talas dan kelapanya kita kukus bersamaan untuk mempersingkat waktu ya. Karena air kukusannya sudah panas, sekarang kita naikkan bagian atas kukusannya lalu kita kukus selama 15 menit. Setelah 10 menit kita angkat terlebih dahulu kelapa parutnya, kemudian buah talasnya kita ratakan lalu kita kukus lagi. Nah ini talas yang sudah kita kukus lagi selama 5 menit sudah empuk, kita matikan apinya. Selagi panas kita pindahkan ke wadah yang lain lalu kita haluskan menggunakan batu gilingan yang dialasi dengan plastik. Kita tekan-tekan seperti ini talasnya sampai benar-benar halus. Setelah setengah halus seperti ini, kita masukkan susu bubuk, garam, dan gula, kemudian kembali kita haluskan. Jangan lupa juga kita tambahkan sedikit perisa vanila, setelah itu kita ratakan menggunakan spatula dan kita haluskan kembali. Nah ini dia, talas dan bahan-bahan yang lain sudah halus dan tercampur merata. Kita aduk lagi menggunakan spatula. Setelah itu kita siapkan timbangan dan piring, kemudian kita timbang adonannya. Setelah kita timbang, kita dapatkan adonan seberat 1100 gram. Kemudian kita bagi menjadi 2. Bagian pertama beratnya 350 gram. Nah, yang bagian pertama ini kita gunakan untuk adonan berwarna putih. Kemudian adonannya kita uleni lagi menggunakan tangan agar lebih kalis. Untuk adonan yang kedua, kita uleni lagi menggunakan tangan sampai benar-benar kalis. Nah, bagian yang kedua ini aku beri pewarna. Di sini aku menggunakan pewarna pandan. Kalau kalian boleh menggunakan warna apa aja ya. Setelah pewarnanya tercampur merata dengan adonan, sekarang kita timbang lagi ya. Siapkan loyang ukuran 10x20, kemudian kita lapisi dengan daun pisang. Setelah daun pisangnya rapi, kemudian kita masukkan satu bagian berwarna hijau, kemudian kita ratakan dan kita rapikan menggunakan spatula.
Nah, kalau sudah rata dan rapi seperti ini, kita masukkan bagian berwarna putih, kemudian kita rapikan kembali. Setelah bagian warna putihnya sudah kita masukkan dan dirapihkan, masukkan juga adonan berwarna hijau yang terakhir. Kemudian kita padat-padatkan dan kita rapihkan lagi. Nah, ini semua adonan getuk yang sudah selesai kita masukkan ke loyang, sekarang mau kita keluarkan. Bagian pinggirnya kita sisir terlebih dahulu untuk memudahkan mengeluarkan dari loyang. Setelah itu kita siapkan talenan lalu kita keluarkan getuk dari loyang. Nah, ini sudah keluar, hasilnya bagus banget. Kemudian kita potong seperti ini, lebarnya kurang lebih 1 cm. Setelah itu kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Kalau kita ambil satu, hasilnya seperti ini bagian dalamnya. Nah, ini sudah siap kita sajikan. Siapkan piring saji, kemudian kita susun getuk di atasnya seperti ini. Sebelumnya kita rapi-rapikan terlebih dahulu. Nah, kalau getuknya sudah tersusun semua di atas piring saji seperti ini, kita sisihkan dulu bagian yang lain. Kemudian kita siapkan kelapa parut yang sudah dikukus lalu taburkan di atasnya. Setelah kita tambahkan kelapa parut, bagian atasnya kita tambahkan juga irisan daun pandan. Nah, ini dia getuk talasnya sudah jadi, sudah bisa kita nikmati. Rasanya enak banget, manis dan lembut. Pokoknya rasanya nggak kalah enak dengan getuk singkong. Selamat mencoba resepnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan tungguin resep aku di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.